Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean. apa kabar semuanya? Baik ya. Baik-baik aja ya. Hari ini kita akan membacakan sebuah cerita lagi. Iya, betul. Tapi sebelum membacakan sebuah cerita, kita mau mengucapkan terima kasih dulu, Cong. Betul sekali. Terima Buat kasih teman-teman yang sudah teman-teman. subscribe kita ya. Sudah subscribe, sudah Sudah like, sudah mau nonton, sudah mau Dan- dengerin, Iya, sama yang sudah kirim-kirim kirim-kirim cerita. cerita. Kita masih menunggu cerita-cerita menarik lainnya. Iya. Tapi tentang cinta aja. Iya, betul. Tentang cinta aja. Jangan cinta aja. Jangan bilang punya tuntutan utang ya. Iya, di sini kita bukan kasih dari situ. Itu terlalu berat. Iya, masing-masing aja deh. Masing-masing aja juga. Jadi hari ini setelah ini udah jalan ngebahas ketiga, ini keempat berarti. Iya, keempat. Ini keempat kita akan membacakan sebuah cerita. Wah, Iya, bahkan cewek dua, sekarang cowok dua dong. kemarin setelah kita ngebahas si J, Iya, si J itu ya. yang cukup tragis juga. Iya. Tragisnya tragis lah. Iya. Tapi pas gue dapet cerita ini, Cong, ternyata lebih tragis nih, Cong. Ini makanya kita pilih ya. Pilih. Kita pilih. Gue pikir kemarin orang gagal nikah gara-gara ini, waduh, lebih gawat lagi nih. Lebih gawat lagi. Jadi teman-teman silakan dengar cerita ini. Iya, misalnya jangan sampai wah, sudah gue paling sedih nih. Jangan. Ternyata ada yang paling sedih lagi. Hidup gue paling susah nih. Ada yang lebih susah lagi ternyata. Jadi jangan merasa paling susah sendiri. Iya. Jadi buat teman-teman coba cerita panjang, Cong. Iya. Ya gue persingkat aja. Iya, Biar teman-teman nggak bete juga. Iya, kepanjangan. Kepanjangan. Nanti. Iya, betul sekali. Oke, langsung saja gue baca ya. Nah dia seorang pria, Cong. Iya. Pria. Inisialnya F. Wih, pantai. Fred. Inisialnya F. Usianya sekarang dia 30 tahun, Cong. Dari Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Oke, intinya begini, Cong. Kak, perkenalkan nama gua F. Gua mau curhat dong. Oke. Boleh dong. Boleh. Itu kayak Mama Dede curhat dong. Boleh. Dia mau cerita tentang dia dengan pasangannya, Cong. Hmm. Dia sudah pacaran. Lama nih, Cong. 6 tahun. Tahu, lulus SD. 6 tahun. Berarti kalau kita mundur 6 tahun, dia umur 3 tahun, berarti dia pacaran tahun umur 24-an, Cong. Iya, 24 tahun. Aku teman sekolah nih ya. Dia bener, Cong, teman kuliah, Cong. Kuliah. Oh, dia kuliah, dia sudah pacaran. Ini adik kelasnya, Cong. Juniornya. Juniornya dipacarin. Juniornya. Wajar. Dia pacaran sudah lama, tapi akhirnya kandas, Cong. Waduh, Kandas. Karena sedih nih, Cong. Karena dia kandasnya itu, tapi anehnya dia sekarang udah nikah, Cong. Sini, Cong, nih. Apa? Ceweknya udah nikah. Dianya belum nih. Belum nikah. Jadi ceritanya dia pacaran 6 tahun. Terus hari-hari saya selalu bersama, Kak. Udah ngapain aja nih? Sama. Terus tapi akhirnya pas kisah cinta kita kandas karena dari pihak wanita sama mirip juga, Cong. Jadi dari pihak wanitanya akhirnya menerima lamaran dari cowok lain. Waduh, itu gimana bisa begitu itu, Cang? Jadi dia itu maksudnya apa namanya? Ceritanya gimana kok tiba-tiba bisa jangan lama kali ya. Tunggu, gue pilih-pilih, Cong, bacaannya lebih enak nih. Jadi dia udah pacaran, dia putus nyambung, Cong. Putus nyambung. Ya, dia biasanya dia putus nyambung, dia pacaran 6 tahun, Cong. Lama, pacaran 6 tahun, putus nyambung. Dan suatu saat dia putus, Cong. Putus, tapi memang sudah ada rencana mau nikah nih, Cong. Jadi katanya dari pihak keluarga perempuannya ini sudah ngomong-ngomong, Cong, ke keluarganya. Ke keluarga cowok. Enggak, ke keluarganya dia, keluarga ceweknya juga cuma. Ceweknya. Doain ya. Keluarga besar. Iya. Kata-katanya misalnya mungkin gini, doain semoga dia jadi cepat nikah, gitu mungkin ya. Gitu. Jadi mau nikah, akhirnya suatu saat dia putus. Karena biasa saya kalau putus 2-3 hari balikan lagi, Kak. Biasa. Biasa balikan lagi. Akhirnya kok abis putus kok ini nggak ada kabar, Cong. Berapa lama tuh? Nggak ada kabar. Dia katanya ini putus kira-kira nggak lama, katanya sih kurang lebih seminggu dah nih. Kurang ada kabar. Seminggu. Tiba-tiba pas dia ngubungin terakhir, katanya ceweknya udah dilamar sama orang, Cong. Mungkin nggak? Sedih nggak tuh? Akhirnya dilamar sama orang dan akhirnya menikah, Cong. Dan saya sempat depresi. Tapi sekarang udah bangkit, Cong. Bagus. Itu fase yang wajar. Wajar.
Itu cerita saya Kak, semoga teman-teman tidak mengalaminya. Iya. Sebenarnya dia bukan minta solusi Cong, tapi dia cuma pikir mengutarakan doang mungkin. Oh, curhat gitu ya. Curhat, ya. Iya. Tapi kenapa kita kasih solusi juga buat teman-teman yang Ini ngalamin nantinya? Tepat sekali Tepat ya ngasih cerita kita Tepat tepat. sekali. Mungkin sekarang dia sudah bangkit Cong. Iya. Dia udah bangkit, tapi mungkin kan ada juga banyak juga nih yang ngalamin cerita kayak gini Cong. Mungkin betul. bukan si F doang kan pasti ya. Tadi gue bilang, Cong, jangan ngerasa cerita lu tuh yang paling sedih, Iya. Cong. Masih ada Udah, yang sedih masih lagi. sedih, gitu. Iya. Itu gue gak kebayang loh, dia udah pacaran lama 6 tahun. Betul. Putus nyambung, habis putus. Katanya tadi kan biasa habis putus nanti 2 hari 3 hari Iya, balikan. Nah, terus Ini gak sampai segitu. Gue tiba-tiba dapet kabar gue dilamar sama orang. Nah gue sih yakinnya kenapa dia bisa sampai dilamar orang, bukan seuzon Cong. Siapa tahu dia sudah menjalin hubungan sebelumnya Cong sama ini. Oh, Karena jadi main dua kaki ya? Iya, jadi siapa tahu ceweknya ini ternyata sudah deket juga sama cowok lain. Iya, sama kan jadi suaminya. Jadi udah ada PDKT duluan ya. Iya. Juga ada langkah-langkah yang Iya. mendekat. Kalau apa akhir-akhirnya oh bener Cong, ternyata suaminya itu teman kerjanya Cong. Wah kan bener Teman ya. Berarti kerjanya. teman dekatnya siapa tahu tuh di teman curhat tadinya, Cong. Kerjanya. Terus akhirnya wah curhat gua nggak ini nih, lama nih, tiba-tiba langsung diselip, Cong, tikung. Tapi bisa ya kata gue ya? Apa? Enggak, maksudnya pacaran lama nih, misalnya kita punya pacar lah ya, lama udah bertahun-tahun. Tiba-tiba ada datang cowok baru, anggapannya dia deket belum pacaran bisa sebulan 2 bulan langsung gue lamar deh. Apakah ada mungkin tuntutan dari orang tua ceweknya nguber cewek emang cepet mau nikah? Tapi kan kalau 6 tahun itu kan lama Cong, nggak mungkin bisa lebih tergampang gitu. Siapa tahu nih, Cong, nih gua seujon aja nih. Dukun, Cong, jangan. Bisa jadi ya. Iya. Tiba-tiba gue suka sama dia gitu. Lu 6 tahun tiba-tiba lu kayak hilang ingatan aja gitu sama pacar lu yang 6 tahun ya kan. Lu sudah banyak kenangan ya kan. Tiap malam tahun baru misalnya contohnya 6 tahun, lebaran misalnya. Apalagi dia bilang dia hampir setiap hari bersama, Cong. Oh iya, bersama. Kan berarti kan sangat intens. Iya. Tiba-tiba dalam waktu putus berapa hari, nggak sampai seminggu, tiba-tiba dilamar orang mau. Aneh, Cong. Aneh kan? Iya. Mungkin udah bosan kali, Cong. Iya, tapi gue pikir begini juga. Apakah memang ceweknya yang pengen nikah buru-buru juga? Atau memang tadi gue bilang apa dari keluarganya dia yang menuntut wah cepet nikah gitu ya? Terus dia nggak cerita ya Cong ya, dia punya masalah apa gitu? Biasanya kalau putus misalnya kok nyambung tuh. Oh di sini nggak cerita Cong. Nah, itu dia agak repot aja. Dia cuma ngomongnya dia kebiasa, tapi ya biasanya dia kalau habis putus nanti 2 hari 3 hari nyambung. Itu dia mungkin itu kali Cong, mungkin terakumulasi gitu ya Cong. Apa nih? Masalahnya, misalnya kan putus nyambung kan, terus kan ada masalah terus tuh. Jadi untuk jadi satu. Jadi kayak bom waktu tinggal nunggu mendaki doang. Iya, jadi tiba-tiba dia bisa mengambil keputusan yang secepat itu. Tapi kira-kira pas dia ngambil keputusan itu nyesel nggak ya? Enggak, menurut lu kalau di posisi wanitanya, kalau kita ngomong normal nih, tiba-tiba lu udah pacaran lama, tiba-tiba lu dilamar orang, lu terima tuh. Tapi sesudah lu terima itu ada perasaan ini nggak ya? Ya harusnya sih ada sih, harusnya. Apalagi soalnya ya kan belum kenal jauh gitu kan. Masih inilah, ini kalau udah kayak tadi gitu kan, iya maksud kacau juga. Gue pikir kata gue sih, jadi katanya endingnya dia nikah nih Cong. Akhirnya dia nikah sama perempuan itu, nikah sama teman kerjanya. Lalu, tapi katanya sebelum habis lamaran dia masih suka jalan loh Cong. Nah itu berarti mungkin dari orang tuanya Cong. Nih, tapi saya setelah dia dilamar, saya masih suka jalan Kak sama dia. Lebih ya? Terus dia ngapain terima lamaran orang ya? Iya. Cerita aneh banget ini semua nih. Bagus cerita nih Cong. Jadi ya mungkin di tempat lain nggak ada ceritanya nih Cong. Dilamar, tapi pas nikahan pun saya akhirnya datang dengan pacar baru saya. Wah mantap. Ini baru pembuktian. Gua malu tanpa lu gue bisa baik-baik aja. Gitu. Oke. Tapi anehnya dia habis lamaran masih jalan Cong. Itu ya jadi pertanyaan sih. Menurut gue berarti itu bukan pure dari keputusan dia kalau kayak gitu Cong. Berarti ada pihak-pihak yang memaksakan lu. Mungkin orang tua, mungkin orang tua. Mungkin juga tadi yang gue bilang. Menyan. Menyan dukun. Misalnya jadi mungkin main dukunnya bukan ke dianya, bukan ke ceweknya, tapi ke orang tuanya. Oh iya bisa jadi. Jadi orang tuanya mungkin jadi benci sama si F, jadi kurang suka sama si F. Iya, mungkin kan tadi kan soalnya karena si perempuan masih mau jalan. Iya, itu dia masalahnya. Betul, Cong.
Ya Jadi kan? kita misalnya kita kesampingan lu deh Iya. masalah yang main dukun. Hmm. Mungkin kita secara logikanya aja gitu ya. Menurut gue ya mungkin ya itu tadi tekanan dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya pengen dia segera menikah. Karena udah 6 tahun pacaran juga tadi kan. Kelamaan kayaknya nih 6 tahun nih udah kelamaan nih, kayaknya udahlah lu ganti cari orang lain aja yang serius sama lu gitu. Kalau serius kan udah diajak nikah, Cong. Tapi Gitu berarti, ya. tapi berarti benar mungkin katanya mungkin ini buat pembelajaran juga Cong, buat lu yang punya pacar ya, atau kita punya pacar. Jadi jangan pernah curhat cerita apapun ke orang lain dulu Cong. Apalagi ke lawan jenis. Nah, bisa jadi itu momentum buat tuh iya menikung kan. Wah. Siapa tahu kan pada dia putus gak dihubungi ternyata dia curhat sama yang ya teman kerjanya itu kan, iya. yang jadi suaminya. Nih gue putus sama cowok gue, kenapa? Kan? Karena gue lucu nikah nggak mau. Ya udah mah gue aja gue kawin besok. Kan? Jadinya emosional nggak stabil. Iya. Ya kan bisa ditekan nih pengen cepat nikah, tapi ada orang ngomong itu gue nikahin lu. Kan itu sama aja lu lagi utang ada yang nawarin bantuan kan kan ya gitu kan, bayarin langsung kan pas dibayar taunya bunganya gede. Tapi kan saat itu kita nggak bisa berpikir secara logika kan. Yang penting bagaimana masalahnya selesai dengan cepat. Kan mungkin saat dia udah dilamar orang kan kalau nggak jadi malu juga Cong. Iya benar sih. Iya. Walaupun tiba-tiba dia nggak mau kan, misalnya dia sebenarnya nggak selesai banget tapi udah dilamar dia udah iyain. Kan kalau nggak jadi kan pasti kan malu lagi. Orang tuanya pasti malu sama keluarga besar ya mungkin. Udah dilamar nggak jadi. Iya, menurutku sih yang salah satunya itu hikmahnya Cong untuk si F tadi. Mungkin hikmahnya bukan untuk secepat ini sekarang gitu. Mungkin nanti bertahun-tahun ke depan. Oh, siapa nanti lu nikah sama seseorang, lu baru ngerasain bahwa oh ternyata untung gue nggak sama dia dulu ya. Iya. Oh ini ternyata hikmahnya. Kalau mungkin gue sama dia mungkin jadi begini begitu gitu. Kayaknya nggak nyaman gitu. Bisa jadi. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang ngalamin masalah percintaan kandas, ingat aja pasti ada hikmahnya deh. Iya ada hikmahnya. Pasti ada sesuatu yang baik di baliknya gitu dan ya. Masih ada masa depan, masih ada langkah ke depan. Gitu. Jadi jangan lu kayaknya sedih banget. Emang lu sedih hari itu wajar Cong. Wajar. Itu kan satu manusiawi ya, namanya lu sayang sama orang tiba-tiba nggak jadi atau udahan pasti kan sakit hati itu wajar. Tapi lu harus ini juga Cong. Kadang lu bener tuh. Lu mau seminggu nangisnya seminggu udah. Iya, sudah seminggu udah selesai. Iya, lu harus selesaikan 1 minggu itu. Habis itu menata masa depan lu. Iya, menata dengan ulang ya, cari yang baru. Jangan sampai lu nangis-nangisin dia, taunya dia lagi makan-makan sama pacar barunya kan nyesek. Lu ngurung di kamar aja ngerem, terus dia lagi jalan-jalan. Maksudnya lu sampai ngerem nggak mau makan, sakit di kamar gitu. Lu berharap sekolah nggak mau kerja gitu. Lu jadi menzolimi diri lu sendiri Cong. Iya, sedangkan dia pesta-pesta. Ya, istilahnya gitu. Jadi buat yang sakit atau buat yang sakitnya perih gitu ya, nggak apa-apa dihabisin seminggu 3 hari. Lu ukur diri lu aja. Kayak gue 3 hari gue masih disediain dulu deh. Cukup nih kayaknya seminggu 2 minggu gitu. Jangan sampai setahun loh. Tapi buat si F ini hebat juga Cong, dia bisa datang ke nikahan sama pacar barunya. Wah, berarti kan tuh dia cepet tuh. Teleponnya. Apa jangan-jangan tuh juga F juga udah punya pacar baru kali Cong? Oh, nggak tahu dah, itu nggak cerita juga. Ternyata dulu selingkuh Cong, kita nggak tahu. Jadi ternyata ini akibat berselingkuhan sana sini. Jadi tapi ya semoga kita ngedoain, kita sih semoga nanti F juga dapat yang baik, semoga mantannya juga memang yang baik, rumah tangganya baik juga, jadi sama baik lah semuanya. Jangan sampai ada penyesalan ya. Betul. Jadi dua-duanya ya udahlah dengan hidup masing-masing yang bahagia. Ya semoga sudah nikah ini juga jangan berhubungan lagi Cong. Iya, jangan mencari-cari celah, jangan cuma nyari apa kabar, jangan. Nah, udahlah itu masa lalu apalagi lu pernah punya perasaan berdua, takutnya nanti bangkit lagi. Iya. Kasian nanti udah punya rumah tangga jadi berantakan semuanya. Iya, lu punya anak gitu. Betul. Iya. Jadi udah cukup tahu aja, cukup ini aja. Jadi kalau F, gue nggak tahu nih F udah nikah apa belum sekarang, tapi kalau misalnya lu tahu mantan udah nikah sekarang, lu jangan ngeganggu lagi. Iya udah sama yang baru aja lah. Baru, lu tahu hidup lu baru, lu bersyukur aja. Siapa tahu nanti memang keputusan lu kemarin diputusin sama takdirnya Tuhan, ya Allah. Ternyata memang itu yang paling baik buat lu dan keluarga lu, buat masa depan lu. Lu harus yakin lah. Yakin. Siapa tahu lu kalau nikah sama dia nanti ternyata lu dituntut lebih besar, kita nggak tahu kan. Lu nggak mampu, lu dituntut, makin stres. Ternyata nikah malah kandas kan, malah sama aja. Emang berarti kan emang aja kalau dipaksakan ya tetap bakal bercerai juga istilahnya. Ya, jadi maksud gua buat F selama menjalankan hidup baru, jadi solusi dari kita bukan solusi pendapat dari kita, memang ya nanti pasti ada hikmahnya dah. Segala itu pasti ada hikmahnya. Ya.
Ya Mbak. Mat, Mat, buka. Mat. Gitu. Ya. Jadi pasti nanti ada hikmahnya, jadi tetap bersyukur, tetap jalani apapun takdir yang digariskan Tuhan untuk kita. Jadi bagi gue semua pasti ada hikmahnya. Nanti pasti ada apa ya, sesuatu yang terbaik ya buat lu. Iya. F. Dan buat teman-teman yang ngalamin cerita seperti F, yakin juga tadi pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya di belakangnya. Iya betul. Nah, teman-teman ya terima kasih ya, mungkin solusi kita bisa membantu si F ini atau mungkin teman-teman yang mengalami juga. Betul. Jadi silakan ceritakan, Ya, teman-teman kirim kita. Buat teman-teman nanya, Bang cerita kirim kemana? Bisa kirim lewat email, iya, ada di deskripsi. Jadi silakan, atau bisa boja komen di video kita juga bisa. DM kita jadi medsos yang lain. Betul. Jadi kayaknya sudah cukup sampai sini, Cung. Iya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Gua Dimas. Dan gua Panji. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.